Ini kita mendengarkan statement Ketua DPD RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Bakhtiar Najamuddin, yang mengusulkan, yang berharap supaya rakyat Indonesia ikut berkontribusi untuk meringankan beban anggaran negara terkait dengan realisasi program makan gizi gratis. Tentu ini menjadi diskursus, banyak yang mengapresiasi, ada juga yang mensupport, tapi banyak juga yang mencibir dan mencemooh. Bagaimana mungkin program strategis pemerintah soal makan bergizi gratis ini dibebankan kepada seluruh rakyat Indonesia? Betul bahwa orang Indonesia itu dermawan, betul bahwa orang Indonesia itu suka berbagi, betul bahwa orang Indonesia itu suka bergotong royong, suka membantu orang lain yang kesulitan. Dalam konteks itu tidak bisa dibantah ya, dan siapapun saya kira dalam realitas politiknya, orang Indonesia adalah orang-orang yang suka berbagi bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat secara umum. Kalau ada peristiwa banjir, ada gempa bumi, ataupun peristiwa-peristiwa lain, memang kontribusi rakyat itu silih berganti. Satu persatu datang, kemudian menyumbang satu sama yang lain, tentu meringankan pihak-pihak yang selama ini mengalami kesulitan. Tapi satu hal, Pak Dewan yang saya hormati, bahwa program makan bergizi gratis itu adalah programnya pemerintah. Kita dengarkan dalam debat-debat Pilpres bagaimana Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadikan program makan bergizi gratis itu adalah program strategis, program jualan, dan program unggulan, terutama untuk melahirkan kualitas SDM yang ini diharapkan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Jadi ini program pemerintah, bukan program rakyat. Jadi sulit sebenarnya bagi kita semua membayangkan rakyat Indonesia yang dermawan itu akan berkontribusi dalam konteks ini. Ini tentu adalah usulan yang salah sasaran. Dan yang kedua yang paling penting, masih banyak loh rakyat di Indonesia itu yang berada di bawah garis kemiskinan. Kalau tidak salah, kalau kita membaca data-data PPS sampai bulan pertengahan bulan kalau tidak salah 2024, angka kemiskinan kita kan kurang lebih sekitar 25 juta orang. Bahkan masih banyak ya orang-orang yang juga menganggur di negara kita ini, kurang lebih sekitar 7%. Jadi jangan bayangkan orang Indonesia itu sekalipun dermawan, bukan mereka yang berkecukupan. Orang Indonesia itu dermawan ya karena memang mereka ikhlas di tengah keterbatasan mereka itu untuk membantu orang lain. Itulah yang saya sebutkan. Jangan bayangkan seluruh orang Indonesia itu seperti anggota dewan, seperti anggota DPD, seperti para pejabat dan seperti para menteri-menteri ya. Itulah yang kemudian menjadi bully-bulian dan kemudian menjadi pergunjingan sampai hari ini. Bahwa janganlah misalnya program pemerintah yang saya kira anggarannya ini sudah ditetapkan. Kita tahu misalnya untuk makan bergizi gratis tahap pertama, ini anggarannya memang 71 triliun untuk sampai akhir di tahun 2025 diperkirakan kurang lebih sekitar 210 triliun. Angkanya memang cukup fantastis. Kalau memang negara kesulitan untuk membiayai program strategis ini, ya saya kira memang harus mengurangi pos-pos kinerja yang selama ini memang cukup boros misalnya. Misalnya soal fasilitas pejabat publik, mungkin juga mengurangi misalnya rapat-rapat di tempat yang mewah, mengurangi kunjungan ke luar negeri, ataupun misalnya mengevaluasi program-program strategis nasional yang secara kemanfaatan bagi rakyat dan kemanfaatan untuk pertumbuhan ekonomi itu belum dirasakan. Jadi inilah yang saya kira disebut sebagai rekayasa sosial ekonomi, supaya program hebat, program makan bergizi gratis itu memang anggarannya cukup available. Tidak perlu misalnya mengusulkan rakyat yang harus berkontribusi terkait dengan program pemerintah ini. Niatnya baik, tapi bahwa jangan pernah masyarakat kita itu membayangkan adalah mereka yang juga berkecukupan secara umum. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan yang sangat menarik sekali dari Bung Adi Prayitno yang mengatakan, kok rakyat diminta iuran program makan bergizi gratis. Nah teman-teman, bukannya dari definisi makan gratis itu berarti kita tidak membayar, tapi kenapa di sini kok rakyat malah diminta untuk iuran program hal tersebut ya teman-teman? Ada apa
apa gitu ya kan. Di sini kita akan membahasnya dengan saya membaca beberapa komentar, dan teman-teman boleh nanti berkomentar akan hal tentang perihal tersebut ya teman-teman. Karena makan bergizi gratis program pemerintah, maka logikanya adalah potong aja 30% gaji DPD, PNS, DPR, polisi, menteri, dan lain-lain. Yang punya janji beri makan gratis siapa kok rakyat lagi yang dibebani. Usulan pas kampanye sering bukan hasil mikir. Kaum 58% pasti membantunya. Ayo kan, siap kalian pilih bantu dong. Kurangi menteri, hilangkan wakil menteri, hilangkan petugas khusus, gunakan gajinya untuk meringankan beban negara. Hilangkan uang aspirasi DPR karena banyak uang tidak sampai ke masyarakat. Menteri kan punya staf-staf, kenapa harus pakai wakil segala? Ngabisin anggaran doang. Belum lagi utusan khusus yang lagi buat apa? Yang ada cuman pamer plat nomor RI untuk gaya-gayaan aja. Terlalu banyak pejabatnya, terlalu banyak yang digaji, giliran kesulitan rakyat yang diketok. Katanya sudah dihitung kenapa kesulitan anggaran, terbukti cuman omong-omong doang. Pesawat omong-omong 58 siap terbang menuju Indonesia lemas, tetap di tempat duduk Anda dan lebih dikencangkan sabuk pengaman. Kenapa tidak dimulai dari seluruh anggota DPR RI dipotong 25% gajinya biar ngerasain untuk membantu cerdasnya anak bangsa. Kalian yang berjanji dan kalian yang harus menepati Pak Prabowo Gibran anak Pak Mulyono. Bubarkan saja makan gratis kalau tidak mampu, toh rakyat juga tidak mati. Coba minta sumbangan sama anggota dewan. Ketua DPD RI kok gagal paham, repot negara ini. Program makan bergizi gratis ini adalah janji kampanyenya Prabowo kalau jadi presiden, dan itu oleh tim sesnya katanya sudah dihitung dan bisa. Kalau nyatanya nggak bisa, ya tim sesnya yang harus menanggung. Jangan rakyat yang menanggung, cukup rakyat makan janji kosong yang gratis. Dibebankan kepada 58% dan Kodari diberi jatah sumbangan yang besar. Yang harus bertanggung jawab untuk makan siang gratis kan pasukan 02 yang dipilih 58%. Nah, harusnya mereka yang bertanggung jawab. Kenapa harus wakil lagi yang harus saweran aneh tapi nyata? Program itu janji kampanye Prabowo, jangan rakyat yang harus berkontribusi, rakyat sedang susah. Tidak harus makan siang yang bergizi gratis, Pak. Mudahkan saja masyarakat untuk mencari nafkah dan pekerjaan. Tangkap koruptor dan tegakkan hukum seadil-adilnya, itu sudah cukup bagi kami. Setuju kalau orang tuanya gampang nyari kerja. Dan satu lagi, jangan menyulitkan rakyat melamar kerja, jangan patokan umur. Bagaimana nasib korban PHK kalau kerja tapi umur di atas 30 tahun? Bahkan mereka pandai bekerja atau punya skill, makanya jadi banyak yang menganggur. Wakil rakyat dan pejabatlah yang wajib memulai untuk menyumbang, jangan membebani rakyat yang sedang kesulitan. Gaji pejabat dipotong saja 30%, DPR, PNS, Polri, dan TNI. Uang negara habis oleh koruptor, sedangkan anggota dewan dan DPD diam saja. Jadi bubarkan saja anggota dewan yang terlalu banyak dan juga menteri yang perlu saja dan yang tidak perlu diberhentikan saja. Bubarkan MPR, DPR, DPD, semuanya nggak ada gunanya buat rakyat, cuman makan gaji buta dan tunjangan-tunjangan yang mewah. Kasihan rakyat Indonesia jadi sapi perahan penguasa, kejar tuh koruptor 300 triliun, tambang mineral kemana duitnya, cari di Solo sana. Nah teman-teman, sahabat-sahabat dari Bongkar TV, silakan berikan tanggapan teman-teman mengenai tentang permasalahan tersebut, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, Bongkar TV melaporkan.